kita melakukannya bagaimana? Oke, ya. Ini sebenarnya situasinya sering banget terjadi, ya. Sekarang ini ya, namanya juga ini bebas saja. Ya, orang bisa prospek dengan ya. Kalau gereja itu gini, tergantung bendera siapa yang lebih kibarnya lebih kencang. Kalau saya pakai istilah kibarkan bendera, ya. Gereja itu kan komunitas, ya. Sama seperti juga di tempat-tempat umum. Kalau di komunitas itu orang akan lihat siapa yang kibarkan bendera lebih Kencang. Kalau kita sebagai agent, orang bukan beli sama kita karena kita sering datangin orang itu, bukan. Dia akan lihat siapa. Kalau ini pendapat saya loh ya, karena pendapat orang bisa saja berbeda. Kalau pendapat saya adalah orang akan beli dengan orang yang dia tahu, oh si ini dia full time kok di situ. Oh si ini dia kerjanya memang khusus hanya di perusahaan ini aja, dia nggak macam-macam. Nah kalau ada yang aktif itu memang satu hal yang menurut saya itu wajib kita lakukan juga. Kita juga jangan tinggal diam aja. Cuma saya tidak suka jelek-jelekan orang lain. Prinsip nomor satu yang saya selalu tekankan teman-teman kalau kita sebagai agent, jangan jelekan orang lain, walaupun itu kompetitor kita. Karena kalau kita didatangin si A ngomong gini-gini, datang si B jelekin si A, walaupun si B ini bagus nih produknya nih, kita merasa gimana teman-teman? Hah? Oh itu ya ini orang ya. Oke? Jadi make sure kita pegang prinsip itu. Gak apa-apa, namanya juga persaingan itu pasti ada. Oke? Nah tapi kita juga jangan tidak aktif ya teman-teman. Aktif juga. Kita tahu oh si itu lagi keliling-keliling nih datang orang. Ya kita juga jangan diam aja. Cuma make sure teman-teman, zaman sekarang orang pintar memilih. Orang tidak berdasarkan oh kayaknya nggak enak lah, saya lebih udah lama pernah saya beli sama dia. Belum tentu loh teman-teman. Sekarang orang mau keluarin duit, dia mau make sure orang yang datang ini adalah yang benar-benar kalau ada apa-apa bisa bantu. Saya sering sekali closing orang yang kakaknya, adiknya, saudaranya adalah sama agent gereja. Sering banget. Oke? Dan ketika saya tanya, si jadi agent kenapa nggak ambil di situ? Dia cuma bilang gini, susah nanti ada apa-apa belum tentu diurusin. Ya. Persis banget 1 minggu sebelum saya kesini, saya bawa nasabah saya medical. Ini sudah nasabahnya sudah lama. Mereka selalu ngambil lagi kalau berbawa lama saya review mereka ngambil lagi. Terakhir medical 1 minggu yang lalu di Biotest di Jakarta. Sambil lagi tunggu dokter untuk medical, nasabah ini mulai ngobrol sama kita. Hadi, kayaknya sekarang asuransi itu ada gini. Saya bilang, iya betul. Itu yang kamu kemarin ambil punya 2 tahun lalu. Oh gitu. Oh punya saya sudah itu. Katanya iya ya itu. Oke. Terus katanya gini. Saya mulai curiga, ini nasabah saya kok makin pintar gitu loh. Kok makin tahu gitu ya. Nah, saya mau tanya, jangan-jangan dia sudah direkrut ini, oke? Saya curiga, ini kayaknya nasabahnya direkrut jadi agent nih. Wah, telat nih saya rekrut dia, oke? Nah, ternyata dia bukan direkrut jadi agent. Ternyata keponakannya baru join perusahaan A yang piring terbang itu ya. Nah, dan makin ngobrol dia mulai bilang, oh atas keponakan saya kalau ini gini. Oh ya betul, kalau ini oh ya. Terus intinya kan saya cuma mau tanya, oh ya kenapa nggak ambil di situ? Ya lagi-lagi ngomongannya kalau ada apa-apa belum tentu dia urusin. Teman-teman, intinya kita mesti make sure nasabah kita walaupun tidak secara langsung kita ngomong buka, saya kerjanya bener loh, saya bener, gak perlu ngomong kayak begitu teman. Zaman sekarang orang tahu kita kerjakan apa dari mana? Halo? Ya, orang tahu kita ngurus pen dari mana? Sosmed. Teman-teman harus sangat wise ya, bijak menggunakan sosmed. Saya jarang sekali gunakan sosmed untuk hal-hal yang sifatnya di luar bisnis saya. Foto kucing lagi makan, foto telepon, saya jarang sekali ya. Foto keluarga, yes, saya lebih mau tunjukkan ini loh life saya walaupun saya bekerja ini
di luar kerja saya, ini keluarga saya, ini leisure saya, lifestyle saya. Tapi kebanyakan di luar itu saya foto posting yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Lagi ngurus klaim administrasi, ada foto. Jangan dibuat-buat juga sih ya. Waduh, lagi nggak ada nih, gua ke rumah sakit pura-pura mau ini tolong foto dong, ya gitu ya. Oke, itu palsu namanya. Oke. Nah, saya tidak tahu juga teman-teman di sini dress code ya. Mungkin Pak Wibi juga bebas-bebasin teman-teman dress code, oke? Karena dress code itu menentukan image orang melihat kita. Menurut teman-teman hari ini kalau saya pakai gini, saya lagi mau ngapain? Saya lagi santai. Saya lagi ada tampang bekerja nggak? Tidak ya. Saya setiap hari di Jakarta saya tidak pernah berpakaian gini kecuali hari Minggu. Ya, baju saya semua warnanya sama putih. Baju putih yang ada kancing mindsetnya. Oke, itu ada dress code saya setiap hari. Ya, jadi kalau saya ketemu orang tahu saya ini bekerja, bukan saya ini hari sekarang lagi ngapain ya? Oh hari pakai warna biru, merah, dan sebagainya. Ini kalau saya loh teman-teman, ya. Ini kalau saya. Jadi image kita itu kita harus tahu apa yang kita lakukan orang lain pandangnya kayak gimana. Itu yang coba saya transferkan, ya. Nah, jadi kalau saya sama istri saya kita sudah sepakat kalau hari kerja di luar image kita adalah image orang kerja. Nah, tidak ada image ini mau pergi beli buka mau apa kan nggak jelas gitu ya. Oke, khusus untuk para bapak-bapak ya, saya sarankan hal kayak gitu. Kalau kita mau nonton di sini kita perlu ciptakan satu image kalau oh sini memang hanya di facial aja kok ya, gitu. Oke, ya. Nah, ada lagi selain itu? Yes. Gimana kalian bangun 40% trust? Oke, saya dulu juga luar biasa Pak, susah, ya, susahnya kenapa? Karena saya tipenya kan kemarin saya ada cerita saya tipenya introvert. Introvert itu kalau nggak dicolek saya nggak akan ngomong sama orang, ya. Itu luar biasa. Saya ada satu cerita yang jarang saya cerita, saya pengalaman luar biasa. Jadi dulu saya ngajarin cold call, ya, datang ke toko. Suatu hari setelah saya beberapa kali lakukan cold call, ya, saya pernah datangi satu toko jual keramik, jual sanitari itu dekat Jakarta, dekat Panglima Polim, nggak perlu tahu Jakarta ya. Jadi di situ saya masuk, saya opening seperti biasa sama siapa, saya hadir dari facial, kita lagi ada waktu, lagi ada seperti daerah minta waktu sekitar ya. Terus di posnya bilang, lihat, dan oh ya udah duduk aja. Terus duduk, terus saya tiba-tiba nggak tahu mau ngomong apa gitu, keringetan gitu ya, keringetan gitu. Terus si bapaknya sambil kerja gitu, dia sambil kerja, saya mau ngomong apa gitu, keluarin kertas dia nggak lihat saya, betul? Ya. Jadi keringetan sampai satu titik dia bilang, oh, kamu kenapa? Kok mukanya pucat gitu? Oke. So teman-teman, nggak ada topik yang mau dibicarakan, mati gaya nggak? Mati gaya, oke? Nah, make sure gini teman-teman, kalau kita ketemu dengan seseorang, ada satu formula yang sudah saya pakai. Tadi ini formula 100% ya. Ini namanya FOAM. FOAM, family, occupation, recreation, message. Tadi yang jemput saya dari hotel ke sini adalah Winas. Sepanjang jalan apa yang kita lakukan Winas? Betul? Hah? Apa yang kita lakukan sepanjang jalan tadi? Finding. Ya saya nggak ada intention untuk profit atau rekrut tentunya ya. Tapi ini adalah pembicaraan yang akhirnya jadi nyambung ini. Cerita keluarga. Winas, kamu sebenarnya orang Jakarta atau orang Surabaya sih? Ada mulai cerita dia dulu lahir di mana, kemudian dia sekolah SD di mana sampai mana. Oke? Secara tidak langsung, lihat nggak tadi Winas saya jadi pendengar. Jadi pendengar, ya. Jadi saya tahu dia lahir di mana, dia besar di mana, kemudian sekolah SD di mana, kemudian dia lama kerja, kemudian tinggal di Jakarta 4 tahun, kemudian dia balik, dia pindah ke sini, ya. Orang tuanya tinggal di Surabaya,
dia nggak pernah kerja, dia lama di mana aja, kemudian akhirnya nggak jadi lama malah jadi masuk Prudential, oke? Dan dia suka banget traveling, dia pergi ke Eropa, dia pergi ke New Zealand, oke? Nah di situ saya sebenarnya dapat message, teman-teman, kalau kita membangun hubungan tuh pakai ini menurut saya, oke? Nah kalau di dalam komunikasi secara umum ini adalah hal yang umum sekali, betul nggak sih? Ya, ada nggak kita ngomong politik? Hah? Kadang-kadang ada juga, ya. Tergantung interestnya sih yang kita ngajak ngomong itu apa, oke? Ada nggak kita ngomong tentang gosip-gosip tentang artis gitu? Tergantung interest orang itu, interestnya apa, oke? Tapi secara umum ini yang saya pakai, karena kalau ngomong politik saya tidak tahu ini orang punya duit atau tidak. Betul nggak? Kalau saya ngomong dia pergi liburnya kemana, saya bisa menangkap dia punya duit atau tidak. Kalau saya ngomong family, anaknya sekolah di sekolah mana, saya bisa takar. Oh, anak saya di internasional di sekolah ini. Teman-teman, itu paling gampang kita takar sebenarnya. Sekolah di nasional, nasional plus sama internasional. Itu kita bisa menangkap orang ini kemampuannya sampai di mana. Kalau orang biasa-biasa aja, anaknya sekolah di internasional mungkin tidak. Enggak. Sangat kecil kemungkinannya. Setuju? Setuju ya? Oke. Kalau orang ini kalau lebih suka liburannya pergi ke Eropa, ke Australia, kira-kira kemampuan finansialnya biasa-biasa saja tidak? Enggak. Kemungkinan kecil tidak. Setuju ya maksud saya? Nah, jadi bangun trust ini sebenarnya ada tujuannya juga, yaitu kita mau ngambil satu message supaya kita bisa masuk ke yang berikutnya lagi. Oke, apalagi? Yes. Apakah benar kalau membangun trust itu membutuhkan waktu lama? Maksudnya gini, kita kadang sudah tahu, ya kenal, cuman nggak bisa masuk itu karena merasa belum terlalu dekat dengan dia, akhirnya nggak bisa masuk mungkin ke Prudential atau itu bisa di ini nggak? Kadang kenal cuma kita itu mau ngomong tuh kok merasa belum dekat. Oh, oke. Bangun trust itu bisa singkat, bisa lama ibu. Bisa singkat dan bisa lama. Ya, saya ada nasabah yang hari itu ketemu, ya, padahal awalnya orang ini sombong sekali ya. Tapi karena setelah ngobrol-ngobrol, kita dengerin dia cerita, lama-lama mau jadi dekat. Hari itu juga bisa jadi. Ada orang yang harus berkali-kali saya ketemu, bahkan sampai 2 tahun pun itu baru bisa dekat. Intinya adalah kita jangan buru-buru aja, karena buru-buru ada satu prinsip adalah kita mau dapat dia jadi nasabah kita, betul? Oh, saya lupa di depan ya ada satu hal saya lupa. Saya sekarang ini kalau sharing selalu saya pakai judul stop selling. Stop. Coba kita sama-sama ngomong. Stop selling, oke? Stop selling, start helping. Ya, stop selling, start helping. Ya. Jadi prinsip kita adalah janganlah berpikir karena saya mau jualan ke orang ini. Ya, coba berpikir, udahlah jualan belakangan. Sebenarnya apa sih yang saya bisa bantu orang ini? Tentu saja yang kita maksud adalah bantu dari segi kita bisa provide insurance apa buat dia yang bisa bantu dia kalau ada apa-apa kita bisa bantu dia. Oke? Jadi artinya kalau kita bisa bantu dia jangan buru-buru. Kalau belum perlu dibantu ya jangan kita maksa saya. Ini kok apa tuh maksa hari ini juga aku mau bantu? Enggak bisa. Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan adalah apa hubungan tuh jangan pendek atau panjang? Tergantung. Bisa saja pendek, bisa saja panjang. Bukan karena saya udah lama bangun hubungan pasti cepat saya enggak. Ada yang juga sudah bertahun-tahun sampai hari ini pun saya nggak bisa ngomong sampai ini loh, udah disebut belum. Sampai hari ini pun masih ada. Oke, jadi sabar ya teman-teman. Tapi intinya tiap hari kita lakukan. Tiap hari kita coba keluar dan cari tadi itu, cari prospek. Ya. Oke, satu lagi sebelumnya lanjut ada lagi. Yes. Jadi kalau awalnya waktu proses komunikasi, awalnya kan bisa dari kayak komunikasi dengan interestnya sama. Tapi kalau misalnya kita ke kayak tempat-tempat pertemuan gitu, kita openingnya untuk 40% itu gimana?
Oke. Oh, ini berarti cara cold calling ya? Cold calling ya? Nah, cold calling itu teman-teman, kalau sekarang metode cold calling kalau menurut saya nggak tepat lagi kita datang dengan kita lagi mau survei. Oke? Kalau mau pakai cara gitu, artinya itu hard selling kayak gitu, lebih tepatnya sekarang adalah kita harus keluar dan tanya orang-orang, bukan lagi mau survei, tapi tanya, Pak, kita dari bagian servicing, kita mau tahu apakah Bapak sudah menjadi nasabah Prudential. Oke? Oh, kalau nasabah boleh nggak Pak? Kita tahu bagaimana pelayanannya selama ini. Itu lebih enak nggak daripada kita datang dan bilang kita lagi mau survei. Kayak sekarang ini banyak sekali nasabah Prudential yang mau maling, intinya nggak urusin, punya polis tapi nggak diurusin, itu banyak banget, ya. Dan itu sebenarnya adalah celah kita bisa masuk, bukan rebut nasabah orang loh ya, ingat ini ya. Jangan sekali-kali datang ke nasabah orang yang sudah punya polis dulu dan bilang Pak pindah ke saya, tidak boleh, oke? Bisa celaka kita. Kalau agennya aktif dan agennya juga orang top lagi, kita celaka. Kita hanya melakukan hal-hal yang sifatnya mengangkat nama Prudential. Seperti contoh, kalau kita tahu sekarang pertokohan banyak sekali, ya, kita bisa ambil market dari situ. Kita boleh pakai pendekatan bahwa sekarang ini kita lagi melakukan yang namanya survei untuk pelayanannya bagaimana. Kalau Bapak apakah sudah jadi nasabah Prudential atau belum? Oh kalau belum ya Pak ya, oke, dapat nggak apa. Kalau misalnya dia ngomongnya sudah gitu. Oh sudah, oke Pak, pelayanan selama ini Pak. Tentu kita kalau bilang survei, kita harus siapkan formnya ya. Apakah izinnya secara reguler memberikan informasi, apakah surat-surat diterima secara reguler Pak ya. Nah, apakah selama ini informasi mengenai polis Bapak cukup dimengerti atau tidak? Oke? 90% nasabah akan bilang saya tidak tahu polis saya isinya apa. Oke? Nah pertanyaan berikutnya lagi, Pak, kalau informasi tentang polis nggak jelas, apakah Bapak ini kita memberi penjelasan biar Bapak lebih paham? Nah disitulah bisa masuk yang namanya review polis. Paling sering ketika kita review polis, nasabahnya angkanya masih kecil, dan di situ kita bisa ambil advantage-nya. Oke, boleh ya. Sebenarnya apa yang saya ngomong ini sifatnya teori teman-teman, ya, teori. Di lapangan teman-teman harus bisa improvisasi. Ya. Apa yang saya ngomong tidak 100% di lapangan bisa kita lakukan persis sama, belum tentu. Kita harus bisa improvisasi. Tapi selalu taruh kita di posisi si calon orang yang dia ketemu dulu. Kalau saya didatangin seseorang yang saya nggak kenal, respon saya bagaimana? Oke? Bagaimana saya mau terima kalau sikapnya begini? Sikap kayak gini saya terima tidak? Nangkep ya teman-teman ya? Oke? Ya? Boleh ya? Boleh. Coba lakukan. Jangan takut, waduh nanti gua lakukan ini salah gak ya? Nanti gua dimarahin. Gak usah pikirin itu. Lakukan, kita review. Lakukan, kita review. Lama-lama pasti ketemu satu pola yang bagus. Yang cuma satu hal yang sering saya mau pesan, jangan lakukan sebulan sekali doang. Itu nggak akan ada hasilnya. Ya, coba bikin satu jadwal. Oke, 3 bulan ini saya mau khusus coba masuk market ke saya toko-toko. Oke, saya mau pakai metode ini. 1 minggu minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Setelah itu baru kita review. Gimana sih selama ini saya lakukan? Percaya saya kalau lakukan ini selama 3 bulan berturut-turut, misalnya nih ya, rajin gini, pasti akan temukan satu pola yang lebih mantap lagi. Pasti itu. Karena kita lakukan ini tambah saya sadar, saya sudah melakukan ini bertahun-tahun, makanya bisa sampai dengan tahap sekarang ini. Karena sudah lama bertahun-tahun. Oke, jadi satu pola yang fix. Nah, tapi teman-teman harus menemukan polanya sendiri-sendiri. Ya. Apakah mau main yang kupol, kalau kita nggak punya base nasabah sekarang ini, mau nggak mau kita cari orang yang kita kenal, boleh aja lakukan. Tapi kalau teman-teman sudah punya base nasabah, saya sarankan pakai yang teknik tadi itu. Datang ke nasabah-nasabah. Ya. Kalau nasabahnya 100 orang, paling tidak 3 bulan kemudian baru ketemu dia sekali lagi. Satu nasabah itu kita bisa ketemu dia 3 bulan sekali, 3 bulan sekali. Nama itu baru akan habis 3 bulan. Betul nggak? Oke? Terjawab ya? Yes? Dengan kasusnya kalau tidak tadi kan ketemu dengan nasabah
prinsip jangan jelekkan orang lain dulu ya. Oh Bapak sudah punya polis ya, asuransi. Oh baik sekali Pak, baik sekali Pak. Kalau boleh tahu manfaat yang itu lebih ke rumah sakit, proteksi aset atau untuk asuransi jiwa? Kita tanya dong. Kalau kita nggak tahu manfaatnya apa. Apakah agennya masih sering berkomunikasi? Kan pertanyaan umum kan ini teman, bukan pertanyaan mau rebut nasabah orang loh ya. Make sense nggak? Make sense nggak? Kalau saya ketemu dengan orang yang bilang, saya sudah punya polis misalnya AIA, terus respon saya bagus sekali ya Bu. Tapi kalau boleh tahu manfaatnya yang sifatnya kesehatan, proteksi aset atau asuransi jiwa itu? Ibu ini akan jawab apa? Ya terserah dia mau jawab apa. Nah apapun yang dijawab saya bisa masuk lagi pertanyaan kedua ya. Intinya kalau kita lagi kampus itu kan sebenarnya kita mau tahu dia punya manfaat apa. Kalau dia nggak punya kita bisa masuk kemana ya. Tapi selalu pakai yang kayak gini prinsip ini. Oke? Yes. Tadi kan bilang kalau kita memang tidak menjadikan anak, tapi pada saat ada seseorang kemudian si prospek bilang bahwa si A pernah cerita prudensial itu seperti ini tidak pernah klaim apa segala macam, itu bagaimana kita mengembalikan itunya? Oke. Ini yang canvassing atau apa nih? BRFN. Reference. Ya. Oke. Sering nggak teman-teman kita dihadapin serangan yang luar biasa, jelek-jelekan kita? Ya. Sering banget itu udah pasti. Oke. Nah kita juga harus menyiapkan yang namanya tools. Oke. Teman-teman, daripada kita ngomong-ngomong doang, lebih baik bukti itu lebih bisa bicara. Kemarin yang datang ke acara saya seminar yang malam itu, ada kan bukti klaim? Ada foto saya dengan ini. Ya. Saya kan selalu tanya Pak, yang kemarin yang tadi Bapak ngomong itu maksudnya yang dia bayar seperti apa ya? Kalau nasabah saya selama 15 tahun sih, klaim sih tidak pernah ada masalah Pak. Ini loh nasabah yang klaim ini yang klaim ini yang klaim ini. Nah, yang Bapak dengan cerita itu yang seperti apa ya dari teman yang perusahaan lain ini? Kita counter dengan bukti. Dia ngomong kita dengan omongan doang, betul nggak? Tapi teman-teman jangan expect semua orang di luar sana baik semua. Maksudnya ada si calon nasabah. Karena saya tiap hari pasti ada aktivitas, jadi sering kali ketemu dengan orang baik maupun enggak baik ya. Contoh saja beberapa waktu yang lalu kita prospek di WTC Mangga 2 sekarang menjadikan tempat jualan mobil. Jadi kita dikenalin dengan satu orang, katanya ini teman saya, dulu dia sudah punya polis vehicle, tapi izinnya udah nggak aktif. Kayaknya dia lagi tanya-tanya tentang yang black card. Bisa nggak kamu bantu jelasin tadi? Saya bilang, oh bisa dong, ya. Saya sama istri kita ke sana, janjian dulu, pas waktu ketemu, duduk, dia bilang, saya punya polis itu udah lama sekali, ya. Tolong kamu lihat dong, ini manfaatnya apa aja? Katanya sekarang ada black card ya. Kita dia Bu. Oke. Belum kita jelasin, baru duduk nih, baru mau jelasin dia apanya punya dia langsung dan ini. Tetangga saya bilang IR-nya sekarang bagus loh, ya, bagus banget, ya. Ada ini, ada itu, sudah. Oh ya sudah dikasihnya belum? Dia apa? Belum sih, tapi menurut dia sih bagus banget ini tuh. Oke. Saya diamin aja dong, ya. Kemudian dia bilang lagi, terus teman saya ada satu lagi karena punya sekarang kliennya susah ya. Ya. Wah, pokoknya kita data yang dia ucapkan semua adalah sifatnya negatif, teman-teman. Ya, akhirnya sebelum kita jelasin black card, saya cuma bilang, Bu, teman ibu yang itu punya produk kayaknya bagus loh Bu. Ibu ambil aja sama teman ibu. Oh gitu ya. Terus punya saya gimana? Bisa nggak pindah ke kalian? Maksudnya polis dia yang sudah lama garasinya mau pindah ke kita. Saya bilang, oh kalau gitu tergantung kantor pusat setuju atau tidak, nanti harus mengajukan dulu. Biasanya belum tentu disetujui. Hari itu kita tinggalin nasabah kayak gitu. Oke teman, ya. Jadi ada terus terang kita kan mau jadi orang, namanya kita mau bantu orang. Orang ini juga harus mau dibantu. Jangan bikin susah kita. Di luar sana, ya kita nggak bisa asumsi semua orang baik, ya. Tapi kebanyakan baik, ya. Jangan yang
rese, kita juga ladenin, kita ini jadi buang banyak waktu. Oke, tapi Pak, kalau ada handle tadi itu udah hal yang biasa sekali. Biasa banget kalau kita di luar sana ketemu orang dan bilang perlu gini gitu. Kita mesti bawa tools yang cukup. Kalau sekarang suruh bawa banyak-banyak dokumen susah lah. Saya memang ada iPad kayak Bapak ini. Oke. Nah, ini jangan isinya game ya teman-teman. Anak saya install game langsung saya hapus. Ya, saya bilang ini papi mau kerja nggak boleh install ini. Isinya lebih banyak foto. Oke, foto strategi Pak. Foto seperti apa? Foto kita yang ngurus game. Kalau teman-teman masih baru, belum pernah ada klaim sendiri punya nasabah, pakai punya leader, pakai punya teman, minta izin is okay. Selama itu adalah benar-benar klaim yang benar. Ya, ambil beberapa contoh klaim. Klaim seperti apa? Klaim seperti satu, rumah sakit, ya. Rumah sakit ada bill-nya betul, ya. Klaim penyakit kritis, ya. Kadang saya kasih, kadang saya nggak kasih ke izin saya. Kalau saya kasih, kalau sudah seizin nasabah saya kasih. Kalau nasabah saya belum izin, saya nggak berani. Jangan bisa ditutup oleh nasabah loh, ya. Kalau saya udah bilang, Bu boleh nggak ya kalau ketemu saya boleh tunjukkan ini, oh, boleh, ya sudah. Saya udah minta izin, ya. Nah, kira-kira cukup terjawab ya. Bukti klaim itu penting sekali. Sama sebenarnya setahun sekali yang namanya majalah investor itu pasti merilis yang namanya perusahaan asuransi jiwa terbaik, betul? Ya. Dan ada banyak sekali tabel kriteria asuransi aset terbesar, asuransi keuntungannya terbesar, ya, laba terbesar, klaim kayaknya nggak ada Pak. Kayaknya di investor dia nggak tulis klaim terbesar ya, cuma laba aset terbesar, laba terbesar sama apa gitu. Make sure kita jangan tonjolin laba perusahaan yang besar ya, oke? Kita tonjolkan aset terbesar aja. Kalau orang bilang oh Indonesia masih kalah sama ini kasih lihat aja. Yang dibilang lebih bagus urutan ke-7, ya. Kalau memang dia paling bagus, kenapa urutan nomor 7? Itu aja gitu. Ya, terjawab ya. Jadi hadapin itu cuma satu, kasih dia bukti. Semuanya di sini kalau kita sekarang pakai full force, saya expect semua teman-teman pakai full force ya. Kursinya pakai handphone atau pakai iPad atau pad? Ya, handphone ya. Kalau handphone itu saya sendiri pun nggak bisa lihat loh teman-teman. Ya, ya, pad paling ideal atau iPad paling ideal. Sedikit tips saja teman-teman. Pakai iPad itu sekarang kalau beli di JD itu cuma 4,2 juta. Kita bagi 12 bulan itu cuma 300.000 untuk sebuah bisnis yang menghasilkan begitu banyak, invest 3.000 itu hal yang sangat kecil, ya. Dan image kita di klien itu luar biasa dan kita bisa banyak sekali pakai itu untuk belajar, untuk prospek situnya, ya, untuk bikin full force, ya. Saya sangat menyarankan itu untuk teman-teman. New iPad 2018 4,25 dong. iPad pokoknya iPad sudah canggih. iPadnya sudah canggih. 4,25. Saya kemarin agent saya baru beli. Karena saya challenge dia. Kamu beli sekarang, nanti kamu naik AAD, saya yang bayar. Tapi naik AAD dulu. Nanti kita nggak bahas iPad di sini ya. Nanti mau promosi di JD lagi. Oke. Tahap pertama kita review ya, jangan kita ngalung itu nanti nggak dapat apa-apa. Jadi ada 3 cara kita cari prospek baru. Cari prospek yang sama sekali nggak kenal kita tidak kenal dia, yaitu kita datangin. Ya, oke, datangin itu pun ada yang 2. Satu memang intention kita mau ngomong tentang bro. Kalau intention ngomong pakai teknik yang tadi, oke. Pak, kami dari bagian servicing, kita lagi mau tahu kalau nasabah populernya sekarang ini apakah dapat pelayanan yang memuaskan atau tidak, pokoknya itu langsung kita ngomong. Tapi kalau kita mau cari nggak kenal tapi bukan mau langsung intensinya ngomong bro, jangan bawa publisher dulu, make friend ya, bikin berteman, tapi harus sampai satu titik ada dia tanya kamu kerja di mana, itu penting sekali teman-teman. Oke, ketika dia tahu saya di publisher
lihat reaksinya, dia makin menjauh atau tetap ada di situ. Kalau dia makin menjauh, it's okay, jangan sakit hati, ya. Biasa aja di dunia ini, ya. Nah, tapi kalau dia biasa saja, tetap ngobrol sama kita, make sure kita ada tukar-tukaran handphone, ya. Make sure ngomong-ngomong tukar handphone. Saya kasih contoh, salah satu contoh kemarin kita lagi makan di Serpong panas sekali ya, dan kita minum air kelapa biar seger gitu. Lagi sambil minum air kelapa, tante yang di samping itu baru datang sama suaminya. Kemudian dia bingung lihat menu, ini mau minum apa ya, Nah, kalau dulu saya orang introvert kan nggak mungkin sapa orang, tapi karena di Indonesia kita yang kampus sudah bisa berubah, terus saya langsung lihat tante bingung ya, yang ini enak. Apa ini? Dia tanya, ini apa? Ini kelapa hijau tapi yang dicampur dengan madu, ya, enak, luar biasa. Coba deh tante. Oh, enak. Saya sudah bangun satu kontak awal kan. Nah, setelah itu dia minum, suaminya minum. Kemudian saya tanya, tante sering minum di sini? Oh enggak, kita sesekali aja. Nah, dari situ ngobrol, nggak tahu ngomong apa, akhirnya ngomong sampai ke gula darah lah, apalah, nyambung semua teman-teman. Kita nggak ada ngomong gula loh, oke? Pokoknya ngomong apapun, ngomong sampai ngomong yang namanya gula darah. Waduh, saya takut gula darah saya tinggi. Saya cerita ke dia lah, oh kalau gitu, soal gula darah mah itu urusan kita tiap hari, tante. Oh, kamu kerja di mana? Oh, saya di Prudensial, setiap hari kita juga bawa nasabah medical. Gak setiap hari sih teman-teman, ya. Tapi kan urusan kita setiap hari gitu. Oh, kalau kita sih Prudential, reinsurance, kan kita nasabah sering medical, jadi kita tahu gula darah itu ceknya apa. Oh gitu ya, tapi saya nggak tahu saya mau cek apa. Nah gini tante, saya ada fotonya, nanti foto saya kirim tante ya, WA-nya berapa? Ya, salah satu contoh. Tapi apakah itu akan jadi nasabah? Belum tentu, masih panjang urusannya. Tapi banyak hari itu saya dapat satu. Oke teman-teman ya, ingat ya, itu hanya make friend aja. Saya tidak ada tujuan. Saya tante sebentar ya, saya mau presentasi semua. Itulah ya. Oke teman-teman ya. Kemudian yang kedua tadi adalah kita sudah punya nasabah. Setiap hari make sure kita ada datang ke nasabah kita, ya. Kecuali kita memang profit udah banyak nggak sempat ketemu nasabah, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak tahu mau kemana lagi, yang paling gampang ya datang ke nasabah. Itu sudah pasti udah ada intention bisnis dengan kita. Oke, datang ngobrol biasa, kalau perlu